Shalom, selamat pagi warga kerajaan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Bahwasanya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Pagi hari ini kita mau datang beribadah. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kita yang terbaik buat Tuhan, amin. Biarlah dimanapun Bapak Ibu berada, di situ Tuhan hadir. Tuhan melawat setiap kita. Karena Tuhan yang bertata atas pujian umatnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan dalam keadaan-keadaan seperti ini. Kami percaya satu hal, bahwa Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Segala sesuatu akan digoncangkan, sehingga tersisa ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Oleh karena kami mau beribadah Tuhan dengan hormat dan takut. Karena Engkau mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau mentahirkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari warga kerajaan yang percaya berkata, amin. Haleluya. Mari naikkan pujian kita sama-sama. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami, ada bagiku. Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau selalu ada buat kami Tuhan, ada bagiku. Kami percaya, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Oh, kami bawa sembah kami Tuhan, kami bawa hati kami. Bapakku datang, kami menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari katakan dengan imanmu sama-sama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan sama-sama, tak usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Mari sekali lagi sama-sama katakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Kami nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami bernyanyi, kami berserah Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami nyatakan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami percaya Tuhan, ku nyanyi haleluya. Kami percaya, nyanyi haleluya. Kami memandangmu Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyatakan, sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih di hidupku. Kami
berdaulat atas segalanya Tuhan. Kiralah bayase, tak usah kami takut, tak usah kami gentar. Gada dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami Tuhan. Kiralah bayaralah basye aralabu. Kiralah bayaralah kami percaya. Kami berseru, kami berharap Tuhan hanya kepada-Mu. Gunung batu pertahanan kami, kota benteng perlindungan umat-Mu. Thank you Jesus. Engkau Jehovah Rafa buat kami, Allah penyembuh. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panci kemenangan kami Tuhan. Jehovah Shalom, damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, hormat pujian bagi-Mu. Haleluya. Mari nyatakan sama-sama, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami deklarasikan sama-sama Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah
Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami, bahkan atas keluarga kami, kota kami, bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kerajaan-Mu kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun Tuhan. Segala sesuatu akan digoncangkan Tuhan, tapi kerajaan-Mu kerajaan yang tidak tergoncangkan buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang berdaulat, kami punya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Pagi hari ini juga kami membawa bangsa negara kami Indonesia di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami katakan shalom, shalom Tuhan, buat bangsa negara kami, buat kota Jakarta Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biar damai sejahtera-Mu tercurah atas bangsa negara kami Indonesia. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat setiap pemerintah, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Buat Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan, beserta seluruh jajaran yang ada Tuhan, Kau berikan hikmat yang datang daripada-Mu. Berikan kekuatan Tuhan, berikan penghiburan Tuhan, berikan jalan keluar Tuhan, supaya mereka boleh menetapkan langkah-langkah yang terbaik buat bangsa negara kami ke depan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap tenaga medis yang ada Tuhan, buat para dokter, suster Tuhan, seluruh yang ada ya Tuhan. Kau juga memberikan kekuatan ekstra, Kau memberikan mereka Tuhan hikmat yang datang daripada-Mu, sehingga dia boleh mengerjakan yang terbaik Tuhan, menyembuhkan yang sakit Tuhan, membawa merawat mereka yang sakit ya Tuhan, dan seluruhnya boleh dibawa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat pembalikan keadaan boleh terjadi buat bangsa negara kami Indonesia, kota kami Jakarta Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya dalam kendali-Mu yang sempurna Tuhan. Kesembuhan supranatural itu terjadi Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan atas bangsa negara kami Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu, jiwa-jiwa boleh berbalik kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak dapat kami andalkan selain kepada-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kekal Tuhan selain Engkau sendiri ya Tuhan. Biar kami berharap berserah kepada-Mu. Kami menolak Tuhan setiap siasat jahat manusia, setiap kekacauan, setiap perpecahan Tuhan atas bangsa negara kami mematahkannya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami lepaskan Tuhan roh persatuan Tuhan, tidak menyalahkan satu sama lain Tuhan, melainkan bersatu bersama-sama Tuhan, dengan ketabahan, dengan kekuatan, dengan kerukunan Tuhan, melewati setiap badai yang krisis yang terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan roh persatuan, kami lepaskan ketertiban Tuhan atas kota kami Jakarta, atas bangsa negara kami Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan, biar anak-anak-Mu juga menjadi jawaban Tuhan, buat sekitar kami, buat keluarga kami, keluarga besar kami, buat lingkungan kami Tuhan. Biar kami jadi jawaban buat mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, kasih-Mu melanda Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam perlindungan-Mu, Indonesia dalam rancangan-Mu yang sempurna Tuhan. Kendali-Mu terjadi sepenuhnya atas Indonesia Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Kau yang melindungi setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa di hadapan-Mu seluruhnya Tuhan. Doa dan syukur kami hanya dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari warga kerajaan berkata amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Immanuel buat setiap hidup kami Tuhan, menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau gak pernah meninggalkan setiap kami. Kau ada selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya.
datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari panggil namanya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Kami percaya. Immanuel, Immanuel, Engkau akan besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ini doa kami Tuhan. Kau akan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sekali lagi sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah
kami bersyukur. Engkau setia bagi setiap kami. Kau hadir di rumah kami. Kau hadir dimanapun kami berada, memberikan damai sejahtera. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami semua boleh dikuatkan, boleh diteguhkan kembali menghadapi hari-hari di depan kami. Pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Shalom saudaraku, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, apa kabar? Saya percaya kita semua yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, kita semua beroleh sukacita dari Tuhan. Tetap semangat dan tetap bersukacita. Saudaraku yang sekasih dalam Kristus, masa yang sukar adalah masa yang tidak disukai oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Termasuk kita yang percaya kepada Tuhan pun tidak menginginkan masa sukar itu terjadi dalam hidup kita. Mengapa masa sukar itu tidak disukai? Tentu karena kesukaran itu mendatangkan tekanan psikologis yang hebat bagi kita. Masa sukar juga membuat orang kehilangan semangat dan motivasi dalam hidupnya. Saudaraku, COVID-19 yang sedang menjadi pandemi di dunia ini membuat orang berada dalam situasi yang sulit. Ada negara-negara, ada kota-kota yang sudah diisolasi. Pergerakan, perkumpulan manusia dibatasi dan itu berdampak pada kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, bahkan keagamaan atau ibadah yang sering banyak dilakukan. Berdasarkan data pemerintah bahwa sudah ratusan bahkan ribuan orang yang sudah terkena kasus ini. Virus ini, saudaraku, menular dengan cara yang sulit dideteksi. Akibatnya banyak orang menjadi takut, tidak percaya bahkan dengan dirinya sendiri. Dia merasakan ketakutan apakah dia sedang tertular atau tidak menyadarinya. Bahkan kalau kita melihat beberapa, saudaraku, industri sudah mengalami penurunan. Dan sekarang saya merasa bahwa kita sedang masuk dalam masa yang sulit, yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Sangat berbahaya saudaraku sekalian jika kita terus-menerus terintimidasi oleh karena situasi yang terjadi sekarang. Tapi saya percaya sebagai anak raja, saya dan saudara harus tetap kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bagaimana saudaraku agar kita menjadi kuat di masa yang sulit? Apa yang harus kita lakukan? Hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari seorang nabi yang bernama Habakuk. Dia menuliskan dalam pasal 3 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Habakuk adalah seorang nabi di Yehuda yang hidup pada zaman raja-raja. Dia banyak menyaksikan keadaan masa-masa sukar yang dia tidak bisa atasi. Bahkan pemerintahnya pun sulit untuk mengatasi pada masa itu. Dia hidup pada zaman di mana bangsa Israel sedang mengalami penindasan oleh musuh-musuhnya. Dalam keadaan semacam itu tentulah hidup tidak mudah, hidup tidak bisa bebas. Dan tidaklah mudah untuk mempertahankan iman dalam kesulitan yang sedang terjadi pada masa itu. Dan dia merasa sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang nabi, masa-masa sukar itu menyebabkan sendi-sendi kehidupannya pun terganggu. Ladang yang biasanya menjadi tempat untuk mendatangkan penghasilan, merupakan tempat tumpuan bagi penghidupan, tidak lagi membuahkan hasil.
Ternak yang menjadi harta kekayaannya pun terhalau dari kurungan. Tidak ada lagi simpanan baginya. Padahal dia punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Saudaraku, warga kerajaan Allah, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap kuat di masa-masa yang sulit yang terjadi sekarang ini? Yang pertama, yang Habakuk lakukan adalah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Begini firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Saudaraku, yang pertama yang harus kita lakukan adalah, yang terpenting, yang terutama adalah, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku jemaat Tuhan, Alkitab tidak pernah berhenti untuk menasehati kita agar selalu bertekun di dalam doa. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Bagi kita yang percaya, doa itu menjadi nafas hidup. Apalagi kita sekarang warga kerajaan, kita banyak di rumah. Banyak kesempatan untuk kita bisa membangun mesbah doa di rumah kita masing-masing. Ada banyak waktu yang tersedia. Sehari ada 24 jam. Tetapi kadangkala kedagingan kita ini begitu sulit rasanya menyediakan waktu. Mari kita mulai kebiasaan yang baik, menyikapi semua yang sedang terjadi masa-masa yang sulit sekarang. Kita ambil beberapa menit, beberapa saat bersama dengan istri kita, pasangan kita, dan anak-anak kita, seisi rumah tangga kita, kita ajak berdoa bersama-sama. Doa harus menjadi prioritas agar kerohanian kita mengalami kemajuan dan kuat di dalam segala keadaan. Ketika kita berdoa, saudaraku, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Suatu hubungan yang intim, akrab antara kita dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Bapa itu bersifat dua arah. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita memberikan kesempatan Dia menyatakan isi hatinya. Dia berbicara kepada kita. Saudaraku, apa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Ketika kita berdoa, saya menemukan jawabannya. Orang yang suka berdoa, dia tenang menghadapi situasi yang ada di sekitarnya. Hadirat Tuhan memberikan ketenangan, hati yang damai bagi kita. Kita bisa lebih kuat, lebih tenang, karena hati kita penuh dengan hadirat damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga kesulitan yang ada di depan tidak membuat kita untuk lemah apalagi putus asa. Yakobus mengatakan dalam pasal 1 ayat yang kelima, dia mengatakan begini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudaraku, mengapa kita takut menghadapi situasi sekarang? Jawabannya juga karena kita merasa yang ada di depan itu kita tidak tahu yang akan terjadi. Kita merasa yang ada di depan itu begitu sulit dan kita merasa itu tidak terjangkau. Tapi percayakah saudara, keluarga kerajaan Allah, bahwa ketika Tuhan memberikan hikmat kepada kita, maka kita tidak akan takut menghadapi apapun yang di depan. Karena kita merasa bahwa Tuhan memberikan sesuatu, isi hatinya tentang apa yang akan terjadi di depan. Dan kita cakap menghadapi masa depan itu penuh dengan sukacita.
Jadi poin yang pertama Bapak Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan agar kita kuat? Ajaklah keluarga kita untuk berdoa bersama di rumah. Bangun mesbah doa. Rumah tangga yang penuh dengan kekuatan dan damai sejahtera akan terjadi bagi kita sekarang. Jadi untuk kuat di zaman sekarang, pertama, terutama dan terpenting adalah berdoa. Yang kedua, Habakuk lakukan yang kedua adalah dalam pasal 3, 17 sampai 18. Seperti yang tadi kita sudah baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dari ayat ini, yang Habakuk lakukan adalah dia fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Saudaraku, masa sukar membuat kita kehilangan fokus dalam kehidupan ini. Masa sukar sering menarik kita untuk menjauh dari Tuhan. Dan masa sukar membuat kita hanya terfokus kepada masalah. Saya terhibur oleh sebuah ayat dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat 8 sampai 9. Dia mengatakan begini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita. Dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kemudian dalam Mazmur 123 ayat 2 dikatakan begini. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Saudaraku, firman Tuhan memberikan banyak contoh dari orang yang terus berfokus kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa dimanapun kita berada hari ini, Tuhan beserta dengan kita. Sadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Masalah boleh terjadi. Ketakutan-ketakutan di dunia ini boleh kita dengar, boleh kita baca. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita sadar diri bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan lebih besar dari semua masalah yang sedang terjadi dalam dunia ini. Alkitab mencatat bahwa banyak contoh dari orang-orang yang terus berfokus kepada Tuhan. Mereka mengalami campur tangan Tuhan yang ajaib saat menghadapi persoalan yang nampaknya sulit. Contoh yang pertama adalah Nabi Elisa. Ketika dia dikepung oleh pasukan kerajaan Aram, Elisa justru tenang. Bahkan hambanya bernama Gehasi ketakutan karena melihat tentara musuh yang mengepung mereka. Tetapi Elisa menjawab Gehasi hambanya. Dia katakan seperti ini. Terlebih besar yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dan ketika Elisa berdoa, mata Gehasi dibukakan. Dan betul saudaraku, nampaklah pasukan tentara sorga dengan kereta berapi yang begitu kuat, begitu banyak menyertai dan melindungi mereka. Hasilnya apa? Ketika Elisa fokus kepada Tuhan, ketika Gehasi menempatkan diri, dia sadar bahwa Tuhan dan pasukan tentara sorga lebih hebat dari tentara Aram. Itu menjadi titik balik di mana orang Israel mengalami kemenangan ketika berlawan kepada musuh mereka, yaitu orang Aram.
Yosafat juga tinggal tenang ketika dikepung oleh 3 bangsa yang kuat. Bangsa Moab, bangsa Amon, dan Meunim. Tetapi ketika dia ketakutan, apa yang Yosafat lakukan? Tuhan. Raja dia menyerukan Bani Yehuda berkumpul untuk mencari Tuhan. Bahkan mereka berpuasa menantikan Tuhan di bait Allah. Hasilnya apa? Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Orang yang menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan lagi melihat masalah itu. Masalah itu tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan yang besar, dibanding kuasa Tuhan yang dahsyat. Contoh yang ketiga adalah Daud tinggal tenang ketika berhadapan dengan Goliat. Sementara orang Israel, bahkan Saul sendiri sudah ketakutan melihat Goliat raksasa, pemimpin orang Filistin itu. Tetapi Daud bilang, Tuhan kita lebih besar daripada tentara, panglima orang Filistin itu. Apa yang terjadi? Kita semua tahu ceritanya. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Orang yang terus tinggal dalam hadirat Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan, akan melihat bahwa Tuhan sungguh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Saudaraku, melihat kepada Tuhan artinya melihat melalui kacamata firman Tuhan. Mulai hari ini mari kita sepakat dengan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya, tentang hidup kita, dan tentang masa depan kita. Dia menjamin bahwa masa depan anak-anak kerajaan, anak-anaknya adalah masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan kepastian, dan dia menjamin itu lewat firman-Nya. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku sekalian, saya berpikir bahwa tidak hanya jarak fisik yang harus kita lakukan hari-hari ini. Tetapi mari kita juga mulai mengurangi jam-jam di mana kita suka membaca media sosial kita. Media sosial itu membawa pengaruh buruk karena tidak semuanya berita yang baik yang kita dapatkan di sana. Ada hoax, ada berita-berita yang menakutkan kita, yang justru membuat kita khawatir dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi saya mengajak kita jemaat Rock Pantai Indah Kapuk. Mari kita mulai membaca firman Tuhan. Kita menyelidiki firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan itu. Apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi rencana Tuhan akan masa depan kita. Itu akan menghasilkan keberanian dalam hidup kita. Saudaraku, ingatlah, ketakutan itu bisa menular. Tapi keberanian juga menular. Perkatakan firman Allah bagi pasanganmu. Perkatakan firman Allah bagi anak-anakmu. Renungkan janji Tuhan itu siang dan malam. Lihat segala sesuatu di dunia ini melalui kacamata firman Tuhan. Kita akan melihat dunia ini, masa sukar ini seperti cara Tuhan memandangnya. Kita akan melihatnya dari perspektif kacamatanya Tuhan. Jadi usir berita-berita yang menakutkan itu dengan janji dan kebenaran firman Tuhan. Mulailah menyelidiki, membaca, merenungkan, aplikasikan, lakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, apa yang Habakuk lakukan dalam pasal 3 ayat yang ke-19. Dia mengatakan begini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kunci yang ketiga untuk kita bisa kuat, tetap semangat, tetap kuat
menghadapi kesukaran di hari-hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Katakan bersama saya, mengandalkan Tuhan. Saudaraku sekalian, dalam waktu beberapa bulan ini, COVID-19 ini datang melanda bumi. Sehingga kesulitan itu menimpa kita, memaksa kita, melepaskan semua kesenangan kita, kebanggaan kita, bahkan agenda-agenda pribadi kita. Selama ini kita merasa bahwa kita sedang menomorsekiankan Tuhan dan lebih mengutamakan hal-hal lain melebihi hubungan kita dengan Tuhan. Saya meyakini bahwa hari-hari ini saudaraku, iman kita sedang diuji. Kita dipaksa untuk menghancurkan semua kesenangan kita, semua berhala yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang mengalihkan mata kita jauh dari Tuhan. Dan mulailah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dan dengan keluarga. Bagi kita yang mengandalkan keluarga, sekarang semua stadion olahraga ditutup. Yang mengandalkan uang, sekarang ekonomi sedang sulit saudaraku sekalian. Yang mengandalkan pekerjaan, sekarang kita tidak bisa bekerja, pemasukan berkurang. Kita bekerja dari rumah. Yang mengandalkan pergaulan, kita tidak bisa lagi bebas untuk bertemu dengan teman-teman kita. Yang mengandalkan pengetahuan dan kepintaran, sekarang sekolah-sekolah, kampus tutup, diganti dengan belajar dari rumah. Dan kita yang memberhalakan makan minum, sekarang restoran, kafe tutup. Dan kita memberhalakan pesta, sekarang kumpul-kumpul juga dilarang. Yang memberhalakan jalan-jalan atau liburan, sekarang mal, tempat-tempat wisata tutup. Dan penerbangan banyak yang ditiadakan. Dan kita yang memberhalakan betapa bagusnya tubuh kita. Salon kecantikan, tempat-tempat kebugaran juga tutup. Yang memberhalakan pelayanan dan gedung gereja yang megah, sekarang diganti cara beribadahnya. Live streaming, direkam, kemudian kita beribadah di rumah. Atau bagi kita yang malas pulang ke rumah, atau suka kesal dengan suami, istri, anak orang tua, mau tidak mau, hari ini siang malam kita bertemu dengan mereka dan berkumpul dengan keluarga kita. Apa yang kita bisa dapatkan dari fenomena yang sedang kita alami hari ini? Satu hal, kita sedang diajar untuk hanya mengandalkan Tuhan saja. Saudaraku, mengandalkan Tuhan berarti mengakui Dia sebagai satu-satunya Raja. Dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Mengandalkan Tuhan berarti kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Yakini saudaraku sekalian, Dia hadir dalam situasi saat seperti sekarang ini. Kesadaran ini yang membuat kaki kita seperti kaki rusa yang tadi Habakuk sampaikan. Artinya apa? Kita mampu bersukacita, melimpah-limpah di dalam Tuhan. Keadaan yang ada di luar, semua yang sedang terjadi, tidak mengurangi sukacita kita. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan Tuhan, menempatkan Dia sebagai Tuhan yang punya kedaulatan penuh atas kehidupan kita. Saudaraku sekalian, orang yang mengandalkan Tuhan berarti kita juga siap menerima keadaan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita merasa kondisinya tidak enak. Kita merasa bahwa keluar itu rasanya terancam, takut ketularan dan sebagainya. Tapi saya mau sampaikan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia siap menerima keadaan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Semuanya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Saya percaya kita semua akan disertai, dijagai oleh Tuhan. Ayat terakhir yang saya bisa bagikan kepada kita,
Seperti pengakuan Nabi Yeremia dalam pasal 17 ayat 8 sampai 9. Begini firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya apa? Kita melekat dengan sumber kehidupan. Kita melekat dengan sumber kehidupan. Renungkan kata-kata ini. Melekat dengan sumber kehidupan. Bukan sumber maut, bukan sumber kematian, tapi kehidupan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan memperoleh kehidupan dari sumber kehidupan. Kita meyakini dia adalah Bapa yang baik. Dialah sumber, dialah asal, pemberi segala kehidupan. Termasuk apa yang kita butuhkan setiap hari. Tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar. Karena Tuhan kita Bapa yang baik. Amin. Tidak mengalami datangnya panas terik. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia mengalami masa yang sukar. Tetapi masa yang sulit itu tidak akan pernah menghancurkan imannya. Dokter mengajak kita untuk berjemur, meningkatkan imunitas tubuh kita. Tapi pengertian dari ayat panas terik ini adalah tingkat di mana panas matahari itu begitu menyekat. Yang kita artikan dengan masa yang sulit, masa yang sukar. Masa yang sukar itu bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak akan pernah mengalami kekecewaan dalam iman. Dia maju terus. Dia bertahan dalam kesukaran. Karena dia meyakini Tuhan beserta dengan hidupnya senantiasa. Orang yang mengandalkan Tuhan, daunnya tetap hijau. Dia tetap segar, tidak layu. Ada kekuatan baru setiap hari. Saudaraku, andalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Bahwa selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan dia menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Saya sungguh meyakini bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka ketakutan, mereka mati karena mereka ketakutan dengan situasi-situasi yang tidak menentu, yang menggemparkan dunia ini. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, momen ini, hari ini, situasi ini menjadi langkah, menjadi sebuah cara bagi dia mengekspresikan kehebatan dan kebesaran Tuhan bagi dunia ini. Ini saatnya saudara warga kerajaan kita menjadi saksi. Kau tidak perlu takut. Engkau hanya perlu berjaga-jaga. Menjaga diri betul. Tetapi kalau engkau mati rohani karena ketakutan. Engkau sedang ada dalam track yang salah. 3 hal yang tadi saya sampaikan kepada kita. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar tetap kuat di masa yang sulit. Yang pertama tadi, berdoa. Mulailah bangun mezbah di rumah kita masing-masing. Suami-suami ajak pasangan. Istri-istri ingatkan suami. Anak-anak dorong hidupmu untuk suka berdoa. Membangun mezbah. Menyatakan hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Yang kedua, fokuslah kepada Tuhan. Lihat situasi yang ada hari-hari ini. Dari cara Tuhan memandang. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Renungkan firman itu. Lakukan, aplikasikan.
Sehingga firman itu menyatu. Kristus itu kita hidupi setiap hari. Dan poin yang ketiga adalah kita mengandalkan Tuhan. Jadikan Tuhan kita menjadi raja. Menjadi penguasa tunggal. Kita percaya kepada Tuhan dan meyakini Dia hadir di situasi yang tidak kita kehendaki. Dia Allah Immanuel. Dia akan menyertai kita. Kita akan kuat menghadapi masa-masa yang sulit ini. Dan saya percaya inilah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kedahsyatan Allah kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Maha besar Engkau dan tidak terselami cara berpikir dan semua jalan-jalan-Mu. Ajar kami untuk mulai hari ini berdoa. Membangun mezbah di rumah kami. Ajar juga agar mata kami, hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami ini Tuhan, fokus hanya kepada Engkau saja. Bukan kepada persoalan, bukan kepada situasi yang sulit, bukan kepada kekhawatiran dunia, tapi kepada janji-janji firman-Mu. Ajar juga kami mengandalkan Engkau dalam segala hal ya Tuhan. Kami menempatkan Engkau sebagai Tuhan Raja dalam kehidupan kami. Dan kami meyakini Engkau ada bersama dengan kami dalam situasi-situasi yang sulit hari-hari ini. Tolong kami semua umat-umat-Mu Tuhan yang ada di rumah dimanapun kami berada. Agar kami tetap kuat, tidak gentar, tidak mundur, tapi makin maju karena kami anak raja yang besar. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami berdoa. Yang setuju katakan amin, amin. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari persiapkan Bapak Ibu yang di rumah, persiapkan roti, persiapkan anggur. Kita akan bersama-sama untuk bersekutu, untuk mengingat kematian, untuk mengingat pengorbanannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih, buat pengorbanan-Mu, kami akan terus mengingat Engkau. Kami akan terus mengingat kematian-Mu, pengorbanan-Mu buat kami. Tubuh dan darah-Mu adalah pusat kehidupan kami ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat roti tinggi-tinggi sebagai rasa hormat kita. Dengan penuh ucapan syukur kita, naikkan kita kepada Tuhan. Untuk kasih-Nya, itu apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Ini bukti kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan buat kami. Kalau ada tubuh kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan buat sehat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, mari angkat tinggi-tinggi dan kita bersyukur. Percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur dengan penuh ucapan syukur kita. Mengingat darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib buat kita. Mari ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Berterima kasih. Di dalam darahnya ada kehidupan. Percayai waktu engkau meminumnya, engkau disegarkan oleh kehidupannya. Kalau ada rasa takut, rasa khawatir, dienyahkan
karena darahnya, karena Engkau memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Kau bawa kami semuanya untuk mendekat kepadamu. Bawa kami semuanya ya Tuhan untuk lebih intim kepadamu. Engkau sumber kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus, mari kita minum dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di tempat di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Angkat kedua tanganmu dan naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih. Menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Thank you Jesus. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
bergandeng tangan bersama dengan keluarga. Mari angkat kedua tanganmu. Ini hidup kami, ini hidup umat-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau perisai bagi hidup kami dan umat-Mu ya Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami. Di bawah kepak sayap-Mu kami berlindung, kami aman ya Tuhan. Saat ini bukakan surga Tuhan. Curahkan berkat-Mu, berkat surga sendiri turun atas umat-Mu. Atas keluarga demi keluarga. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera dan kebenaran-Mu menjagai umat-Mu ya Tuhan. Diberkati rumah tangga demi rumah tangga umat-Mu. Terus karuniakan kerukunan di tengah-tengah mereka. Berkati Tuhan usaha bisnis pekerjaan umat-Mu. Hal-hal supranatural Tuhan kerjakan di dalam bisnis dan pekerjaan umat-Mu. Sebab sumber kami bukan di bumi, sumber kami ada di surga. Yang tidak pernah panik, yang tidak pernah hadapi krisis ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, sumber surga kami, curahkan berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak mereka, berkati cucu-cucu umat-Mu dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, keluar masuk umat-Mu dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kuasa darah Yesus memagari seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Hamba lepaskan berkat ini turun atasmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang percaya dan siap terus jadi berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin, 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 amin. Shalom.